Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita membaca ya. Saudara-saudara boleh membaca di rumah yaitu terambil dari kitab Samuel pertama ayat yang pertama sampai dengan 20. 1 Samuel ayat pertama sampai dengan 20. Saudara-saudara boleh baca di rumah ya. Saya akan membahas sedikit mengenai kisah daripada keluarga Elkana dan Hana. Jadi di dalam 1 Samuel 1 ayat 20 itu ada keluarga yang namanya Elkana dengan dua istri namanya Penina dan Hana. Ya. Jadi Penina itu mempunyai anak sedangkan Hana tidak punya anak, jadi alias mandul. Nah, jadi kisah ini saya mau angkat karena kisah ini sangat erat hubungannya dengan persoalan-persoalan yang ada di dalam rumah tangga pada zaman sekarang ini. Ya, mungkin tidak selalu persoalan rumah tangga itu dipicu karena soal ada anak atau tidak ada anak, tetapi mungkin masalah-masalah lain juga. Nah, tetapi kali ini yang untuk yang kita mau bahas mengenai keluarga Elkana dan Hana itu membahas mengenai soal keturunan anak ya, alias Hana ini mandul. Oke, saya memberikan penjelasan lebih dulu mengenai latar belakang dan konteks. Elkana itu seorang suami ya, dia seorang yang taat beragama dari Ramataim Sofim di daerah pegunungan Efraim, ya ia dikenal sebagai seorang Lewi yang melayani dalam kapasitas imamat. Jadi Elkana ini seorang suami yang mempunyai dua istri, Penina dan Hana. Ya dia adalah seorang yang taat beragama. Ya selalu melakukan penyembahan tahunan yang dikatakan di dalam Alkitab itu dia selalu pergi setiap tahun ke Silo untuk mempersembahkan korban. Ya, ini menunjukkan devosi dan kepatuhannya terhadap praktek keagamaannya. Jadi setiap tahun tuh dia mempersembahkan korban ya di Silo setiap tahun ini. Nah, mengenai latar belakangnya seperti tadi saya katakan bahwa rumah tangga Elkana ini ada dua istri yaitu Penina dan Hana. Penina memiliki anak dan Hana tidak memiliki anak. Jadi ini gambaran secara singkat daripada keluarga Elkana ini. Ya, nah jadi nanti kita bahas persoalannya ada di mana. Oke, jadi seperti tadi saya katakan bahwa Elkana mempunyai seorang istri, ya satu dari dua istri itu namanya Hana. Dia tidak bisa memberikan keturunan kepada Elkana. Sehingga dirinya, Hana ini sangat tertekan, merasa menderita banget gitu ya. Apalagi diejek sama Penina, itu yaitu salah satu istri dari Elkana juga, bahkan juga menyakiti hatinya Hana. Nah, jadi yang saya mau katakan begini, menyangkut satu rumah tangga, itu banyak sekali persoalan yang bakal muncul di kemudian hari. Ya kalau kita tidak memutuskan dengan baik satu keputusan atau kita tidak mempertimbangkan persoalan-persoalan yang bakal timbul di dalam keluarga apabila kita sedang mempertimbangkan sesuatu untuk diambil keputusan, lalu keputusan kita ambil tanpa hikmat, maka akan terjadi masalah pastinya. Ya tentu dalam hal ini Elkana mempunyai dua istri, Penina dan Hana. Ini tidak menjadi bahasan saya, cuman saya mau mengatakan keadaannya memang Elkana dan Hana dan Penina itu ternyata menimbulkan persoalan. Nah, jadi saya mau katakan sebuah rumah tangga yang punya lebih dari satu istri, ya dalam hal ini istilahnya poligami, itu ada kecenderungan, bahkan sudah dipastikan banyak persoalan yang akan timbul.
sekalipun suaminya baik, mungkin suaminya dilihat orang tuh adil, ya, bisa melakukan keadilan. Tetapi bagi yang menerima keadilan, bagi yang dalam hal ini seorang istri atau beberapa istri yang mendapat perlakuan dari seorang suami yang mungkin tanda kutip dikatakan adil, belum tentu juga yang menerimanya, ya, istri-istrinya akan mengatakan adil, ya. Jadi kalau ada satu atau dua istri yang menyakiti yang lainnya, maka itu juga disebut tidak adil, walaupun suaminya tidak melakukan ketidakadilan, ya, karena suami ini menciptakan satu suasana yang membuat jadi tidak adil, ya, entah itu dari diri dia atau dari orang lain, tetapi yang jelas yang menjadikan satu keadaan ini adalah suaminya. Nah, ini yang harus kita pelajari di dalam kisah keluarga Elkana dan Hana. Ya, gara-gara ada Penina yang sudah mempunyai anak, maka Penina ini menganggap dirinya lebih hebat daripada Hana. Ya, kita juga ingat kejadian Abraham, Sarah, dan Hagar, di mana tatkala satu keputusan yang salah, Hagar menjadi perempuan yang memiliki keturunan dari Abraham, lalu sudah merasa punya keturunan, dia mau memposisikan dirinya itu lebih penting daripada Sarah sebagai istri yang sah dari Abraham, ya. Nah, jadi soal keturunan ini bukan persoalan yang sederhana, karena pada saat itu kalau tidak ada keturunan, tidak bisa memberikan keturunan, mandul seperti begitu, itu urusannya tuh orang berkata bahwa ini ada urusan dengan Tuhan. Ya, tidak diberkati atau ada kutukan atau aib dan hal-hal seperti itu, pandangan masyarakat zaman dulu seperti itu. Kalau sekarang kan bahkan ada orang yang sengaja tidak mau mempunyai anak, kan seperti itu. Tetapi masyarakat sebelumnya itu tidak demikian. Apalagi Hana sebenarnya bukan tidak mau mempunyai anak, tetapi memang dinyatakan keadaannya tidak bisa mengandung, tidak bisa memberikan keturunan. Alias dikatakan di dalam Alkitab bahwa Tuhan menutup kandungannya. Nah, jadi ada keinginan Hana sebenarnya untuk memiliki anak, tetapi tidak bisa. Nah, sedangkan di satu sisi, madunya si Elkana, yaitu Penina, itu memiliki anak. Nah, ini jadi pasti ada kecemburuan, ya, kecemburuan. Baik di dalam rumah tangganya Elkana sendiri maupun di luar. Jadi, pokoknya ini Hana ini terjepit. Di dalam rumah dia disakiti oleh Penina, di luar rumah dia akan dianggap seorang perempuan yang tidak diberkati, ya, atau dikucilkan Tuhan, atau apa saja orang boleh ngomong, ya. Nah, jadi dalam hal ini kita juga harus mengerti soal penderitaan dari Hana, ya. Nah, oleh sebab itu, gara-gara Hana tidak punya anak, dia menderita, ya, dia merasa malu secara sosial. Nah, lalu dia satu hari dia pergi, ya, ada kali yang dia pergi ke Silo untuk berdoa. Nah, di sini poinnya yang harus kita pelajari, bahwa dalam keadaan apapun dengan kesedihan Hana, dia berdoa. Dia tahu hanya Tuhan yang bisa membereskan persoalannya. Dia tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa membuka kandungannya. Ya, dia hanya tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa membereskan rasa malu dan penderitaannya. Nah, sekalipun sebenarnya bahwa Elkana juga sudah mengatakan bahwa bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki. Tetapi Hana tidak bisa terhibur dengan kata-kata Elkana. Sekalipun Elkana sebagai suami ini tidak menuntut untuk Hana bisa memberikan keturunan. Ya, bahkan Elkana ini masih mencintai istrinya walaupun dalam keadaan apapun. Tetapi ini tidak menjadi satu penghiburan yang membuat dia bahagia buat Hana. Karena apa? Faktanya
Penina ini membuat dia menderita, mengejek dia, yang menyakiti hatinya Hana. Ini jadi persoalannya. Ya, nah ini yang saya katakan, kalau di dalam rumah tangga ada poligami, paham poligami, atau bahkan sudah dalam keadaan poligami, lebih dari satu istri, ya saya yakin dan percaya sekalipun yang kita sebut adil itu kan menurut yang punya keinginan untuk berpoligami. Tetapi bagi yang diperlakukan itu belum tentu dia akan mengatakan bahwa saya diperlakukan secara adil gitu ya. Karena kalau begitu masalah timbul, mulai persoalan demi persoalan itu akan muncul. Nah, tetapi dalam hal kasusnya Ana itu dia tahu bahwa manusia tidak bisa membereskannya. Jadi kalaupun dia mau mencari laki-laki lain, dia akan melihat bahwa ternyata Elkana bisa memberikan keturunan buat Penina. Nah, jadi persoalannya bukan di laki-laki. Nah, jadi kalau sudah begitu, bagaimana caranya kandungan ini bisa terbuka, dia bisa mendapatkan anak? Satu-satunya jalan yaitu berdoa kepada Tuhan. Yang sesuatu yang tidak mungkin itu bisa terjadi. Ya bisa dimungkinkan. Nah, dia tahu secara iman, Hana ini tahu kepada siapa dia harus membereskan masalahnya. Ya. Jadi kalau kita baca lagi bahwa di dalam Alkitab dia berdoa sambil bergetar bibirnya sampai-sampai begitu tertekan suaranya tidak terdengar. Tidak terdengar. Ya, sehingga menjadi salah paham imam besar pada saat itu ada di sana. Dia mengira doanya Hana ini karena dia mabuk. Karena intens. Ya, bibirnya bergerak, suaranya tidak ada. Sehingga imam besar Eli ini berpikiran bahwa Hana ini dalam keadaan mabuk. Sehingga dia ditegur. Jangan mabuk lagi. Ya, lalu diberikan nasihat. Nah, nasihat ini salah kaprah. Karena apa? Ternyata Hana ini tidak mabuk. Ini persoalannya. Ya, jadi artinya saya mau katakan begini. Seringkali kita ada masalah, kita datang kepada orang lain. Kita anggap orang lain itu lebih mengerti bagaimana menyelesaikan masalah. Ya, mungkin kita menganggap pendeta kita atau tokoh agama kita yang lebih ngerti soal agama. Kadang-kadang kita hanya sedekat keagamaan, tetapi iman kita nggak timbul. Seperti saya katakan, bahwa huruf mati yang ada di kitab suci, ya, yang ada di dalam Alkitab, itu hanya huruf mati. Dia akan hidup kalau hati kita itu hidup. Iman kita hidup, maka kata-kata yang ada di dalam kitab suci yang tertulis secara huruf mati, dia akan hidup. Nah, bagaimana untuk membereskan hati yang hidup ini, yang percaya kepada Tuhan, supaya bisa kita diingatkan kembali melalui tulisan-tulisan yang tercatat di dalam kitab suci. Nah, oleh sebab itu, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, itu yang akan membereskan hati kita terlebih dahulu supaya kita bisa membaca kitab suci ini dengan huruf-huruf mati ini tidak sembarangan ditafsirkan. Karena ingat, Alkitab bicara dari Kejadian, Wahyu itu adalah satu kesatuan. Kita tidak bisa mencomot ayat satu dengan satu lain lalu kita percaya seperti begitu saja. Tetapi kita harus tahu konsep daripada Tuhan sendiri, ya, firman yang menjadi manusia yaitu Yesus Kristus yang datang di dalam dunia ini, ya, lalu memberikan Roh Kudus buat kita sehingga pribadi lepas pribadi bisa mengerti kitab suci yang kita baca, huruf mati ini bisa hidup dan mengingatkan kembali. Bukan kan Roh Kudus itu menjadi saksi kepada Kristus? Dia adalah saksi Kristus, Roh Kudus ini, untuk zaman kita yang belum pernah menyaksikan Yesus hidup. Nah, Roh Kudus ini yang akan memberikan pencerahan tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat.
Tetapi tanpa Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam hati kita, kita tidak akan mengerti Yesus Kristus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang kita sembah, yang kita percaya dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Kita tidak akan mengerti. Kita bisa menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena Roh Kudus yang memberikan pengertian di dalam hati kita. Nah, jadi sekali lagi, bahwa Hana, dia bisa berdoa kepada Tuhan karena dia tahu hanya Tuhan yang bisa membereskan masalahnya. Ya, sekalipun di dekatnya itu ada imam besar, bahkan imam besar yang namanya Eli pun salah tangkap, salah paham, dikiranya Hana ini mabuk. Nah, jadi saya mau katakan, jangan kita mengandalkan manusia ya untuk persoalan kita. Manusia yang kita ajak untuk memberikan solusi bisa saja salah tangkap. Ya, tetapi bagusnya di sini adalah begitu Hana menceritakan kesulitannya kepada Eli si imam besar ini, lalu imam besar ini baru mengerti. Ya, lalu memberkati Hana dengan berkata, "Pergilah dengan damai dan semoga Allah Israel memberikan apa yang kamu minta." Lalu imam besar ini memberkati Hana. Nah, setelah begitu, Hana ini pulang dengan tidak bermuka muram lagi. Dia sudah ceria. Nah, artinya apa? Dia percaya doanya ini akan didengar oleh Tuhan. Bahkan dia sudah diberkati oleh imam besar juga. Jadi tadi dia mukanya sedih, ya, nggak bahagia, nggak ada sukacita. Begitu dia berdoa, dia percaya dengan hatinya bahwa Tuhan akan merespon jawab doanya Hana, bahkan diberkati oleh imam besar yang namanya Eli, maka berubahlah mukanya menjadi sukacita. Nah, jadi seseorang yang sudah berdoa kepada Tuhan, menyatakan persoalannya, dan tahu hanya Tuhan yang bisa membereskan, ya, karena begini, ada persoalan yang sebenarnya harus kita bereskan, tentu dengan campur tangan Tuhan. Tapi ada juga persoalan yang mungkin manusia tidak bisa membereskan sama sekali, seperti Hana ini. Dia kalau mau punya keturunan, bagaimana bereskannya? Dia nggak mungkin cari laki-laki lain karena buktinya suaminya Elkana ini bisa memberikan keturunan. Berarti masalahnya ada dia di dalam kandungan. Nah, Alkitab sudah bilang bahwa Tuhan menutup kandungannya. Ya, mungkin Hana sudah berkali-kali mencoba bagaimana dengan Elkana supaya punya keturunan, tetapi faktanya tidak. Lalu Alkitab mencatat Tuhan menutup kandungannya. Nah, kalau Tuhan menutup kandungannya, hanya Dia yang bisa membukanya. Kalau manusia pertama Adam dan Hawa berbuat dosa lalu diusir oleh Tuhan, maka manusia berdosa, keturunan Adam dan Hawa tidak mungkin bisa datang kepada yang Maha Kudus, kecuali yang Maha Kudus menghampiri manusia. Nah, oleh sebab itu, tidak mungkin seorang yang tidak melalui Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, yang menghampiri manusia, sehingga bisa mendapatkan keselamatan. Tanpa Yesus Kristus, manusia tidak mungkin bisa datang kepada Tuhan dalam keadaan berdosa. Tetapi kalau Tuhan yang menghampiri kita, bisa. Ya, jadi ini garis bawahi bahwa Adam dan Hawa setelah dibuang oleh Tuhan, diusir, dijaga, sudah tidak boleh berada di tempat di mana Tuhan Allah berada, lalu diusir, ya. Nah, mulai dari situ kesusahan manusia mulai timbul. Tatkala melahirkan menjadi sakit, manusia harus bekerja keras dengan keringatnya. Dan ini awal mula daripada dosa. Ya. Nah, oleh sebab itu kalau sudah begitu, apakah perbuatan manusia itu bisa akhirnya menghampiri Tuhan dengan perbuatan baiknya? Tidak mungkin. Kecuali Tuhan yang menghampiri manusia yang berdosa dan merangkul dia, yang
mengambil alih dosanya, mengajak kembali hubungan ini setelah kerohanian manusia yang pertama ini rusak. Dan akhirnya melalui Yesus Kristus bisa dipulihkan. Nah, jadi Hana ini mengerti sekali bahwa kandungan ini yang nutup tuh Tuhan. Jadi yang harus buka juga Tuhan. Maka dia datang kepada Tuhan berdoa. Sekalipun Imam Eli itu ada di sana loh. Dia tidak mencari Eli imam besar itu. Tetapi dia datang langsung kepada Tuhan. Jadi saya mau mengajak saudara-saudara, jika ada masalah, terlebih dulukan, ya, lebih dahulukan berdoa kepada Tuhan daripada cari pendeta. Cari hamba-hamba Tuhan, cari manusia-manusia yang menurut kita bisa menolong. Tidak, datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Nah, lalu nanti Tuhan akan mengutus siapa yang dia mau utus untuk memberkati saudara-saudara. Atau memberikan konfirmasi. Ya, nah ini yang Ana lakukan. Nah akhirnya dia pulang dengan sukacita, dengan muka berseri-seri karena dia sudah berdoa kepada Tuhan dan diberkati oleh Eli imam besar. Nah lalu saya mau mengatakan ada pelajaran yang kita mau ambil di dalam keluarga Elkana dan Hana ini, ya, plus Penina yang menjadi persoalan, yang menjadi beban Hana. Nah, tetapi akhirnya saya mau katakan, Tuhan mengizinkan, bahkan Tuhan mendengar doanya, karena di dalam doa Hana itu ada nazar. Ya, dia katakan bahwa jikalau Tuhan memberikan seorang anak laki-laki, maka dia akan serahkan kepada Tuhan untuk melayani seumur hidupnya. Nah, akhirnya Tuhan memberikan seorang anak laki-laki yang namanya Samuel. Kita tahu Samuel. Nabi Samuel ini yang justru juga menjadi penting di dalam catatan Alkitab. Ya, sangat penting sekali. Ya, nanti kita akan bahas lagi mengenai Nabi Samuel. Nah, akhirnya Samuel diserahkan kepada Tuhan untuk dilayani. Akhirnya Hana mendapatkan keturunan yang dia doakan, dia nazarkan, ya, lalu dia dapatkan. Nah, pelajaran yang kita mau belajar dari keluarga ini seperti begini. Di dalam satu keluarga, entah itu masalah apapun, ya, apakah keuangan, apakah masalah keturunan, atau masalah hubungan, mau tidak mau kita pertama harus datang kepada Tuhan untuk membereskannya. Kita harus tekun berdoa, terus menerus. Ya, jadi Hana ini menunjukkan pentingnya doa yang tekun dan sungguh-sungguh. Ya, tekun dan sungguh-sungguh. Dan penderitaan yang mendalam dalam hidupnya ini dan permohonan Hana yang tulus kepada Tuhan menekankan pentingnya membawa kekhawatiran terdalam kita kepadanya. Jadi kalau saudara-saudara mengalami tekanan yang begitu dalam di dalam keluarga, jangan cari siapa-siapa. Datang kepada Tuhan, berdoa terus-menerus dengan tekun dan sungguh-sungguh. Nyatakan kekhawatiran saudara-saudara. Apapun, lepaskan semua dengan kejujuran yang ada. Itu yang pertama. Dan kedua, di dalam doa itu harus ada iman yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan akan memberi jawaban. Jadi doa itu jangan hanya sekedar basa-basi, hanya mulut yang bergerak, bibir yang bergerak, tetapi iman tidak ada di dalam hati untuk percaya bahwa Tuhan akan memberi jawaban itu. Terlepas dari jawaban Tuhan nanti seperti apa, tetapi paling tidak pada saat kita berdoa, maka kita harus punya iman di dalam hati kita, yakin bahwa Tuhan akan menjawab. Itu dulu. Dan komitmen. Nah, seringkali kalau kita berdoa ini kan suka memunculkan atau menyatakan kata-kata nazar kan. Tuhan, kalau saya diberikan waktu kesembuhan ini, saya mau melayani Tuhan. Ya kan? Atau Tuhan, kalau Engkau memberikan aku keuangan yang cukup, saya mau mendirikan pelayanan seperti itu. Ya, itu. Atau Tuhan, kalau Engkau memberikan aku pekerjaan, aku ingin membantu orang lain.
Apa saja yang bisa kita ngomongkan? Ya, kalau yang minta jodoh, Tuhan, kalau Tuhan berikan jodoh, aku mau melayani Engkau di gereja bersama-sama. Nah, ini namanya nazar. Nah, jadi kalau kita sudah punya iman, percaya kepada Tuhan, meresponi doa kita yang belum sementara ini belum dijawab, dan kalau ada komitmen atau ada nazar yang ada pada kita saat doa, maka ini jangan main-main, harus dilaksanakan, harus direalisasikan. Ya, jadi Alkitab memang bilang kalau mau bernazar harus direalisasikan. Kalau tidak ya jangan bernazar. Tuhan juga tidak menuntut nazar kita. Tetapi tatkala nazar itu sudah diucapkan, maka akan ada tuntutan tersendiri di balik nazar itu. Apalagi dibawa di dalam doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, ini kedua nih. Ya, jadi pertama adalah kekuatan doa. Kita harus percaya. Percaya dengan apa? Kedua dengan iman. Dan kalau ada nazar harus komit untuk melakukan. Dan yang ketiga adalah kalau ini masalah keluarga atau masalah yang timbul di dalam keluarga, maka hubungan masing-masing pasangan itu harus tetap mendukung. Nah, Elkana ini tetap mendukung Hana, tetap memberikan kasih sayangnya kepada Hana sekalipun Hana ini mandul. Bisa saja Elkana merasa sombong bahwa saya normal, kamu tidak normal, buktinya saya normal, penina ini istri saya yang lain bisa melahirkan dan kamu tidak bisa. Lalu dia bisa memberikan perasaan ini, membedakan perasaan ini ya mungkin tidak diperhatikan secara adil. Tetapi Elkana ini tidak, dia tetap ya mencintai Hana sekalipun ada masalah di dalam kehidupan Hana, di dalam pribadinya Hana. Nah ini jadi kalau saudara-saudara ada masalah di dalam keluarga, jangan saling mencela, jangan saling menuduh satu dengan yang lainnya siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi saling mendukung. Ya, datang kepada Tuhan. Komit di dalam hati, percaya melalui iman yang benar, komit apa yang sudah dinazarkan. Ya, ini yang ketiga, hubungan yang mendukung. Keempat, yakin dan percaya. Kesetiaan Tuhan dalam menjawab doa saudara-saudara pasti akan terjadi. Ya, sekalipun Tuhan sudah menutup kandungan, hanya Tuhan yang bisa membuka. Tatkala kita berdoa terus-menerus dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan iman yang benar, dengan komitmen yang sudah kita ucapkan, dengan saling mendukung di dalam keluarga, satu dengan yang lainnya tidak saling mencela. Dan saat itu, kita tinggal menunggu Tuhan akan menjawab doa saudara-saudara. Saudara percaya? Saya percaya. Saudara percaya? Ya. Jadi biarlah kita mau belajar dari kisah Elkana dan Hana ini, di mana hidupnya ini ada Tuhan di dalamnya. Jadi kalau sebuah keluarga, saudara-saudara ingin keluarganya baik adanya, libatkan Tuhan ya di dalam keluarga. Keterlibatan Tuhan di dalam keluarga akan membuat keluarga ini menjadi indah. Maukah saudara? Kiranya Tuhan memberkati. Amin.